Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Kadek Dani Dharma Putra, NPM 17331214220, kelas D3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil output dari SPSS 26 untuk menguji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memberitahu bahwa jika hasil gambar yang dihasilkan kurang memuaskan, dikarenakan kamera pada laptop saya berada di bagian bawah, sehingga tampak yang direkam kurang jelas. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Untuk data dan itemnya sudah saya masukkan ke SPSS terlebih dahulu. Untuk variabel view-nya, saya memasukkan di sini item 1, item 2, item 3, item 4, dan total sesuai dengan soal. Untuk data view-nya, sudah saya masukkan seperti ini. Di setiap item itu ada 10 bagian, seperti dengan soal. Langkah berikutnya, untuk mencari hasil output dari uji validitas, maka dilakukan langkah seperti berikut, yaitu klik Analyze, pilih Correlate, pilih Bifurcate. Nah, di sini ada dua kolom. Ini kolom 1 ini sudah berisikan item 1, 2, 3, 4, dan total. Untuk menghasilkan output yang diolah oleh SPSS, maka item-item tersebut harus dimasukkan ke kolom variabel. Yang dimasukkan ke dalam kolom variabel adalah item 1, item 2, item 3, item 4, dan total. Serta untuk correlation coefficient, untuk versionnya dicentang, serta untuk test of signification, detailnya dibulatkan seperti ini. Lalu, untuk mencari hasilnya, klik OK. Nah, ini adalah hasil output SPSS 26 untuk mencari uji validitas. Kita simpan dulu. Setelah itu, yang kedua, untuk mencari uji reliabilitas, itu dilakukan langkah seperti berikut. Analyze, pilih Scale, pilih Reliability Analyze. Nah, di sini ada 3 kolom, yaitu kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Yang digunakan hanyalah di kolom item. Untuk mencari hasil output dari SPSS 26 untuk mencari uji reliabilitas, yang dimasukkan hanya item 1, item 2, item 3, dan item 4. Nah, item-item ini yang akan kita olah sehingga menjadi hasil output SPSS 26 uji reliabilitas. Lalu untuk statistik, di bagian descriptive for itu scale if item relatednya dihilangkan centangnya jika masih ada centang. Lalu klik continue. Setelah itu, setelah dimasukkan item-itemnya, diklik OK. Nah, ini adalah hasil output SPSS 26 untuk uji reliabilitas. Kita simpan. Setelah itu, untuk mencari uji normalitas di soal nomor 2, maka hal yang berikutnya dilakukan adalah memasukkan di variabel view-nya, yaitu variabel sampel dan variabel penjualan. Untuk datanya, dimasukkan seperti ini, sesuai dengan soal, sampelnya 1-16 dan penjualannya seperti berikut. Nah, untuk mencari uji normalitas, maka dilakukan langkah seperti berikut, yaitu pilih uji analyze, pilih non-parametric test, lalu pilih regression dialogs, pilih one sample KS. Nah, di sini ada dua kolom. Yang dimasukkan ke dalam kolom test variable list
hanya item penjualan. Seperti ini. Setelah itu, untuk test distribution, di normalnya itu dicentang, lalu pilih OK. Nah, ini adalah hasil output dari SPSS 26 untuk uji normalitas. Setelah itu, kita simpan. Untuk mencari interpretasinya, data-data yang sudah dihasilkan oleh SPSS tersebut sudah saya masukkan ke dalam Word ini. Untuk interpretasi dari uji validitas, seperti berikut. Output di atas menjelaskan tentang hasil uji validitas item 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini, yang dibaca cukup korelasi antara skor tiap item dengan skor total. Untuk mudahnya, dalam menentukan apakah item valid atau tidak, maka dilihat pada nilai signifikasinya. Jika signifikasinya kurang dari 0,05, maka item dikatakan valid. Tetapi, jika signifikasinya lebih dari 0,05, maka item tersebut dikatakan tidak valid. Di sini, pada item 1, korelasi item 1 memiliki skor total didapat sebesar 0,93, yaitu dilihat di sini, Gaussian correlation-nya 0,93. Dengan signifikasinya 0,000, yaitu ini. Signifikasi detailnya item 1 0,000. Setelah itu, dari input di atas dapat dilihat bahwa item 1 memiliki signifikasi 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa item 1 dikatakan valid. Begitupun untuk item yang lainnya, yaitu item 2, 3, dan 4. Item 2, 3, dan 4 memiliki data yang valid dikarenakan memiliki signifikasinya kurang dari 0,05. Untuk item 2 memiliki signifikasi sebesar 0,005. Untuk item 3 memiliki signifikasi 0,012 dan uji pada item 4 memiliki signifikasi 0,000. Pada keempat item ini memiliki signifikasi di bawah dari 0,05. Untuk Gaussian correlation atau skornya, item 2 memiliki skor 0,807, untuk item 3 memiliki skor 0,753, dan untuk item 4 memiliki skor 0,926. Itu untuk uji validitas. Berikut untuk data-data yang lain. Untuk uji reliabilitas, dari hasil output SPSS 26 sudah saya masukkan ke dalam Word dengan interpretasinya sebagai berikut. Untuk output pertama, ini adalah tabel Case Processing Summary, yaitu menjelaskan tentang jumlah data yang valid untuk diproses dan data yang dikeluarkan serta persentasenya. Dapat diketahui bahwa data atau case yang valid berjumlah 10 dengan presentasi 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan, yaitu yang ini. Case validnya berjumlah 10 dan untuk presentasinya berjumlah 100%. Serta untuk output yang kedua pada tabel kedua adalah reliability statistik. Hasil dari analisis reliabilitas dengan teknik Cronbach's alpha dapat diketahui nilai Cronbach's alpha adalah 0,818. Karena nilai lebih dari 0,6, maka kuesioner dikatakan reliable, yaitu yang ini. Memiliki nilai 0,818 yang berarti lebih dari 0,6. Untuk nomor 2, yaitu uji normalitas, hasil output dari SPSS 26-nya sudah saya masukkan ke dalam Word yang memiliki interpretasi sebagai berikut.
Output pada gambar di atas menjelaskan tentang hasil uji normalitas. Dengan metode one sample Kolmogorov-Smirnov, untuk pengambilan keputusan apakah data normal atau tidak, maka cukup membaca pada nilai signifikasi asim signification to tail. Jika signifikasi kurang dari 0,05, maka kesimpulannya data tidak berdistribusi normal. Jika signifikasinya lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk data penjualan sebesar 0,09, yaitu yang ini, memiliki nilai 0,09. Karena nilai kurang dari 0,05, jadi kesimpulannya data penjualan berdistribusi tidak normal dikarenakan nilainya kurang dari 0,05. Untuk data yang lain bisa dilihat seperti ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.